berdua. Karena aku ngelihat ada satu peristiwa berat sebetulnya dia sama anak-anak. Itu di Bali dia berantem. Waktu dia berantem berdua itu udah keras. Umur Aurel Aurel 21. 21. Berantemnya udah keras. Aku usir dia coba. Diusir. Meminta sama Tuhan tuh mati-matian untuk didatangkan orang yang memang di tengah-tengah kita. Wow. Dan anak-anak itu jangan sampai ada kejadian. Kemasannya apa yang bisa bikin senang? Aku cengeng. Parah. Apa denger apa sedih orang cengeng. Asistenku curhat apa aja aku bisa keluar air mata. Aku cengeng. Curhatan orang. Pada penderitaan orang ya. Ya, tapi kalau ngeliat drakor, di sebelahnya kayak aku terganggu loh. Aku pengen Ini apa? karena dia nemenin nonton. Tapi kalau nonton suka ngaruh nggak sih? Nanti ngaruh ke kalau abis nonton ceritanya begini nih, misalkan nonton tentang perselingkuhan gitu, ngaruh nggak jadi? Ngaruh nggak? Oh, Kebawa tanyain, moodnya. awas kamu begitu. Ini lu apa coba? Sama mas, gue pulang Bisa syuting. sih. Bukan pulang syuting, mau berangkat syuting. Berangkat syuting lagi siap-siap mau jalan. Tuh lari meluk. Papi, jangan kayak ini ya, siapa namanya? Tayo. Jangan kayak apa sih ini? Enggak nih papi, langsung agak-agak kayak marah kayak. Nah itulah yang kita kan kesal kan. Apa hubungannya? Ya, kalau aku kayak gini, tuh cowok tuh kayak gini, apaan sih kamu gitu? Pengen banget itu kalau kenal sama Tayo, Tayo gara-gara lu selingkuh ketahuan, gue nih jadi ribet gitu. Gitu. Nah itu benar tuh, ya pengaruh itu ada dia. Oke. Ada film ya, Baru film. emang film. Oh ke bawah juga? Ke bawah, tapi ya saat itu doang, habis itu besoknya udah lupa. Terus Mami tuh pengen belajar banyak sama Mbak Santi nih, karena Mami lihat nih kalau Mbak Santi sama anak-anak itu deket banget ya. Sampai kayaknya problem anak-anak tuh anak punya masalah juga curhat, berani curhat sama kita. Dan kita yang beresin. Itu gimana sih bisa ngebangun caranya? itu? Jadi sebenarnya kalau yang Asia mungkin belum ya, masih kecil. Kalau Aurel Jill tuh kan memang dari kelas 5 sama 6 SD udah bareng. Terus saat itu tuh aku tuh pas nikah sama dia tuh nggak pernah kepikiran mau nikah sama orang yang udah punya anak gitu. Jadi aku selalu bilang bahwa yang hebat tuh maksudnya hebat ya gitu bisa deket mereka. Sebenarnya enggak. Kalau aku dapat Aurel waktu kan kalau kita nikah sama duda atau kita nikah sama istri orang, selalu kalau kita terima orang tuanya harus terima anak-anaknya. Nah itu kan ada paksaan, ada keharusan ya, kamu kalau terima dia harus terima anak-anaknya dong. Satu paket. Aku nggak bisa gitu. Jadi saat itu aku bilang sama dia, kalau aku nggak bisa jatuh cinta sama Aurel Azriel, aku mending nggak kawin. Yep. Itu Harus sempat ada mau itu mas. Iya, karena aku nggak bukan pertama aku nggak suka anak-anak. Kedua aku nggak bisa yang disuruh nggak marahin misalnya. Terus sedangkan aku tuh orangnya kalau ada apa-apa harus langsung ngomong. Gak bisa nyuruh masalah marahin dong gitu, gak bisa. Nah akhirnya setelah aku mencintai mereka kan juga jatuh cinta balik kan. Jadi mereka aku marahin tuh seneng. Ada gak kan belum tentu semua orang, jadi gak bisa aku punya tuh diaplikasikan kok semua ibu sambung tuh gak bisa. Karena gak semua orang merasakan yang aku rasain sama mereka. Kita berdua sama-sama saling jatuh cinta gitu ya, dan Aurel sama Jill dimarahin aku tuh kayak oh iyalah ini kan bunda gitu. Kan kalau yang lain kan, kalau aku dulu nih punya ibu sambung gitu, terus siapa marah-marahin gue gitu. Karena aku tinggal sama mama kan. Nah itu ngebangun komunikasinya gimana sehingga akhirnya mereka bisa menerima itu, dan di saat mereka ada masalah dia malah minta masukan. Ya karena kan mereka dari kasih mama 6 SD itu aku yang maksudnya aku. Nggak, itu ada kebutuhan. Ya. Dia pinternya, kalau aku bilang, membangun kebutuhan itu timbul dua belah pihak. Jadi ketergantungan. Saling membutuhkan. Susah kalau memang hanya satu pihak di situ. Makanya aku pun sendiri akhirnya melihat gelagat itu dari awal. Aku tidak pernah menyuruh untuk ada apa-apa untuk Aurel Azriel, tak paksa untuk menghormati dia. Dari awal aku nggak pernah minta dia begitu. Iya. Kalaupun Dia terjadi, tumbuh sendiri. Betul. karena itu akan lebih bagus Iya, jauh. karena aku ngelihat waktu itu dia, oh ini istri gue nih begini. Jadi waktu belum mau kawin kita sempat gak jadi kan? Hampir Itu gitu. Aurel Jill datengin ke Nangis ke dia. tempat aku nangis. Dan udah manggil bunda lagi coba. Padahal aku keselnya bukan sama mereka, sama bapaknya gitu, kayak udah bisa nih gue sama dia gitu kan. Terus mereka yang datang, terus bunda kalau nggak ada bunda gini nangis ya. Udah kan aku jadi terpinter ya, aku bilang aku pikir suruhan bapaknya. Ternyata mereka datang sendiri, bapaknya nggak pernah ngatur gitu-gitu. Karena kalau aku mengintervensi itu
itu merusak tatanan. Iya. Nah, bahasanya kayak si Cita tadi. Itu merusak tatanan, benar. Tatanan yang aku setuju. bangun dari awal aku tidak begitu. Jadi anak-anak tuh tidak boleh bicara bahwa bunda kayak dibilang ibu sambung. Memang kenyataan ibu sambung. Iya. Ya, kenyataan. Tapi pemberian rasa dia tidak bisa ada batasan itu. Jadi itu yang aku bangun ke dia. Kalau nggak dibangun itu, ya itu tadi, gap itu akan terus hadir di dalam hubungan berdua. Karena aku ngelihat ada satu peristiwa berat sebetulnya dia anak-anak. Itu di Bali dia berantem. Waktu dia berantem berdua itu udah keras. Umur Aurel 21. Berantemnya udah keras. Aku usir dia coba. Diusir dari villa. Kamu pergi aja. Di situ aku kan nggak bisa membela siapapun. Di situ aku tunjukkan kembali bahwa aku nggak boleh berpihak. Kalau aku ingin membangun rumah tangga ini jadi. Kalau enggak, aku gampang waktu itu. Pergi kak, kita pergi aja. Selesai kok. Dan masalah tidak lakukan itu. Dia berani. Dan dia tahu anak waktu Aurel tuh salah. Oke. Jadi aku bilang, Kak, Gitu. jadi dia mau pergi dugem waktu itu udah 21 kan. Aku bilang, Kak, ini udah jam 1:30 malam. Panjang lebar. Waktu itu dia mungkin lagi udah ngerasa 21. Iya. Aku tuh udah 21 loh, dari dulu dilawan. Itu Melawannya Anak kalau muda. aku kalau ngelihat itu emosional yang timbul itu normal dalam umur Iya, dia. iya, Iya. benar. Dan dia lakukan sebagai ibu waktu Normal itu juga. kamunya normal. Karena aku gak Gitu. pernah merasa aku jadi gini. Aurel Azriel tahu siapa yang melahirkan kan gak mungkin aku bilang, Kak, aku ngelahirin kamu kan gak mungkin. Aurel Azriel udah tahu siapa ibu kamu, iya. kandungnya tuh udah tahu gitu. Jadi waktu itu kan tapi kalau aku menikah berarti kan aku harus bukan menggantikan tapi harus menjadi figur ibu di situ Iya. kan. Jadi kalau dia bilang ya kamu nggak bisa jadi ibunya itu yang salah. Makanya kalau kita nggak bisa berperan jadi ibu, anak-anak ini hilang arah. Nah karena ibunya juga punya keluarga lagi kan otomatis aku harus menjadi ibunya mereka. Iya. Jadi saat itu aku marahin mereka dari kelas 5 SD loh sampai gede tuh nggak pernah ngelawan. Pas 21 mungkin ngerasa aku udah gede nih. Aku udah besar. Itu sama Azriel diginiin. Kakak ngelawan dosa loh katanya. Kakak udah yang kecil belain si Jel belain aku kan. Terus aku langsung WA kasih sengkut tutup semua pintu hotel tapi tetap kita akan walaupun aku bilang, kalau kamu nggak bisa ikutin aturan saya pergi kamu sekarang juga. Waktu tapi aku WA tutup semua pintu gini aku tuh udah tertekan ya Allah kenapa Takutnya dia benar keluar. Iya. kalau dia keluar berarti anak ini aku didik salah Ya. ini. Itu aja di pikiranku. Tapi aku yakin Nah. dia kan nggak tahu kan. Itu reserve itu yang tahu siapa? Aku Kita kan. Iya. Oke. Orang lain bisa masuk nggak gak? bisa. Gak bisa. Dan di situ aku juga ngelihat ini nggak boleh ada orang lain mau menyelesaikan problem ini. Bener loh dia masuk kamar. Kayak dia nggak pergi masuk kamar nangis. Nangis aja. Udah di situ aku juga nyesel ya namanya orang Iya. tua kan abis marahin anak nyesel terus si Azriel meluk aku terus bunda gini dan dia enggak dia ngerokok di luar dah. Karena aku harus Gak mau bela siapa Nggak bingung boleh. kan. Besok paginya Aurel nyamperin aku minta maaf nangis. Akhirnya kita berdua nangis ya aku juga minta maaf ya. Tapi kan aku bilang begitu karena kamu udah gak bisa dikasih tahu. Jadi apa yang harus kalau kamu nggak bisa ikutin peraturan rumah ini nanti kamu udah kawin gak ada kita berdua kok kak. Kamu Yes. manut suami. Selagi masih di dalam rumah ini kita harus menjaga kamu kan. Kalau ada apa-apa kita yang kena. aku nggak sayang sama dia ya udah pergi aja. Ya dok. Di situ dia nangis aku bilang, dia minta maaf dan aku bilang ya Allah nih berarti didikan kita alhamdulillah Nah, nyampe soalnya gitu loh. waktu itu aku pun sempet kaget juga ngeliat dia diusir ya. Tapi Nggak ngusir ya, cuma ya enggak. Apapun yang harus terjadi, ngomong gitu. Ya. apapun yang terjadi di situ, karena tidak di skenario kita semua itu kan kejadiannya kan bukan di skenario Spontan. kan spontan. Aku ngelihatnya bahwa wah ini ujian buat semuanya bahwa ini sebuah tingkat yang lumayan tinggi percobaan ini. Dan aku pernah bilang sama dia hati-hati pada suatu saat kita akan menghadapi hal pada saat Aurel sudah berumur. Dan yang aku takut kalau Itu sampai kejadian. anak dua ini misalnya ngucap walaupun saya kan sakit misalnya siapa kamu ngomong buat ibu aku kenapa lo Bisa kan? kan bisa terjadi. Bisa, Tapi sangat kalau bisa. itu terjadi aku kan pasti sakit banget Iya, luka kan luka, walaupun luka. memang iya tapi kenapa harus kamu ucap sih Iya. kan luka kan nggak pernah lo terucap sama mereka ya dia cuma nangis terus wah punya ibu bapak begini gitu malah kan tapi jadi kita ya ampun kita selalu diaku gitu lah sama Iya. mereka punya ibu sama bapak kolot banget gini Iya. gitu
Jadi kan aku kayak, ya Allah kesedih, aku harusnya nggak boleh terlalu keras. Akhirnya aku bilang, oke Kak, sekarang boleh pergi, cuma tahu aturan, bukan pergi di setengah satu malam walaupun ini Bali. Ya, tetap mau pergi pergilah, boleh, bukan nggak boleh loh, pergi mana anak muda boleh. Pergi dia kalau baru buka aja kan jam 11, ya pergi pas buka. Hah, dia udah biasa pergi gini-gini ya bodoh. Aku bilang feelingku saat itu nggak enak aja dia pergi. Gitu. Pergi pas buka, berarti berangkatnya pas asar tuh. Berangkat asar, pas buka, buka puasa masih ya kan aku juga belum pernah muda kan, pernah pergi-pergi juga. Dan maksudku ya juga ya pergi pas buka sih nggak enak banget. Cuma nggak tahu apa. Kayak ini anak dogem teladan baru buka. Dan tahu nggak kamu kenapa akhirnya dia sampai sekarang sama aku tuh apa yang aku ucap dia nggak ini? Feeling dia, banyak feeling tempat yang dia mau pergi ada problem. Tuh ya. Ya udah merinding nih. Tuh, Ada problem. Memang benar feelingnya. Akhirnya sampai sekarang naluri ibu. Gila ya. Kakak itu menemukan. Dia sampai Jadi sekarang- akhirnya dia hari ini, kalau aku lihat, tulisannya memang ibu sambung, tapi dalam kenyataannya enggak. Sudah. Mereka ini sudah kenyataannya enggak. Mungkin karena sering bersama aja ya. Kenyataannya enggak, itu memang kenyataan. Karena aku bilang kenyataannya kamu ibu sambung itu memang iya. Memang iya, tapi Iya. mungkin kedekatan yang Tapi rasa yang terjadi Iya. itu enggak. Ya, itu yang banyak. Itu enggak. Dan banyak momen yang kayak gitu. Itu enggak. Jadi Berkali-kali dia udah. Ibu bener ya gitu. Akhirnya sekarang dia kalau aku ngomong apa, ya udah gitu ya. Gitu. Oke, Itu udah. kalau dari Mas Anang apa Mas yang dilihat dari Asatid cara dia mendekat waktu itu sampai akhirnya bisa sedekat ini? Ya, aku bilang kenyataan waktu itu hampir aku bilang sih memang mungkin ini jodohnya ya. Oh, setuju. Meskipun jodoh itu hanya Tuhan yang tahu, kita hanya merasakan, tapi memastikan tidak punya, ya. Karena ujiannya sama dia bukan ujian yang mudah sih. Waktu perjalanan kita pacaran sampai menikah, sampai pun sudah menikah, kita menjalani rumah di Cinere, Oke. selalu aku tidak mengintervensi. Berapa tahun berarti bersama? 10 tahun. Momen terberatnya kapan, Mas? Ya itu yang waktu peristiwa Aurel itu. Oh, di Itu. Bali itu. Itu cukup Aku berat. sih itu paling berat, Berat. sama aku sih itu enggak. Itu berat, itu berat. Itu berat. Karena Aku melihat mungkin langsung posisi dia marah. sekarang, ya. Iya. Posisi dia pasti berat. Karena di sisi lain anak, di sisi lain Satu lagi, iya. iya. Dia takut pasti. Tahu enggak deh, selama Tapi 10 tahun keren ini Mas tuh Anang bisa tetap diam di tengah. Tetap di tengah. dia merokok. Aku keluar. Berkecamuk pikiran. Oh iya. Ini kemana nih? Gue ke Iya. anak apa ke? Iya. Marahin bini apa marahin anak? Iya. Iya. Karena Aku melototin, di si- orang juga melototin dia. di situ aku didudukkan dalam kenyataan yang hampir dibilang suruh memilih. Makanya aku pernah ada ribut lagi. Aku selalu bicara kadang sama orang kalau udah tinggi, aku ngomong jangan sampai didudukkan dalam pilihan. Ya kita nggak pernah nyuruh sih. Enggak, kejadian sesuatu itu bukan menyuruh, tapi kenyataan kejadian Dikondisikan. dikondisikan. Dari kondisinya itu. Ini bedanya kadang-kadang Kita cara nggak nurut, berpikir tapi- laki-laki dengan perempuan itu bedanya di situ. Gitu. Beda di situ. Tapi itu keren Mas Anang bisa tetap dia. Aku aja ngeliat anak aku diomelin pengen maki-maki dia. Karena aku pernah kalau ngeliat Iya, mami iya. ngomelin Elsa, udah kuat gitu. Sama dia juga gitu. Iya, tapi aku harus bisa mengerti Nggak pernah marahin bahwa ya itulah rumah tangga. Aku kadang-kadang ngomong, aku kadang-kadang kalau dia ngeliat marah sama saya kecil aja yang si Arsi, dia sering tuh sama Arsi. Sama Arsi yang sering kadang-kadang aku ngeliat, kok marahnya gini? Nah harus tuh gitu. Ya, tapi kan aku lihatnya Dia anaknya nggak Aurel Jian nggak pernah dimarahin. karena aku lebih Bapak suka begitu kan? berdialog. Ampun deh. Aku lebih suka Iya. diskusi, Mas. Iya. Setuju. Kan itu laki-laki. Anak lebih Ya biarin. Kalau lebih kita pas bisa diajak mengerti, mengerti. paham. ya nggak apa-apa. Laki-laki gitu. Nah, itu kan bedanya kan. Nggak bisa. Di situ perbedaan itulah yang ya aku pikiranku sebagai laki-laki, ya disitulah tanggung jawab laki-laki meramu perbedaan-perbedaan, membangun kebersamaan, tidak boleh berpihak. Makanya kan karena manusia tidak diberikan adil sama Tuhan.
Nggak dikasih. Jadi nggak boleh kawin lagi. Makanya aku baca di Iya. manapun nggak ada adil itu di manusia. Susah. Itu memang adil punya aku. Nah, kalau diaplikasikan kemanapun kadang-kadang sama posisi itu. Coba bayangin aja kalau Denny kan memang itu anak-anak dilahirkan. Dua. Yang Gimana ini kalau posisi ini dia? posisiku orang kan bukan, Azriel bukan. Iya. Gitu. Di benakku ada apa-apa dengan aku dengan Aurel dan Azriel, anak ini mau kemana? Jangan ngomong gitu dong. Enggak, itu kenyataan. Iya. Kalau kita bicara jangan berandai-andai, itu gak suka aku. Dan Karena jangan kenyataannya itu soalnya. Kenyataannya itu. Tapi aku bisa begitu karena aku tahu mereka gitu. Iya. Aku tuh gak mungkin aku bisa segitu. Jadi 10 tahun kita bersama, setiap kali aku marahin anak tuh aku lihat dia selalu kayak liatin gitu. Padahal anaknya dia bingung. Dia tuh selalu menunggu kapan anak gue tuh bener-bener yang akan ini ya gitu. Tapi Kak Azriel kayak marahin aku bisa gak boleh pergi atau apa. Ya akan nurut aja gitu. Ya dia, aku bilang memang aku ingat banget waktu di Ruko sebelum ya kita bertiga lah ya. Iya. Kita pernah 1 tahun benar-benar di Ruko bertiga. Iya, aku pernah sama juga waktu syuting dahsyat. Itu tanpa siapa-siapa. Kita pernah berkomitmen untuk berdoa meminta sama Tuhan tuh mati-matian untuk didatangkan orang yang memang di tengah-tengah kita. Wow. Dan anak-anak itu bilang, jangan sampai ada kejadian lagi. Dan itu nangis-nangis doanya. Berdua itu. Bertigaan gitu ya. Dan Aku tidur di Ruko awalnya tuh kamarnya segede gini. 3 lantai kan Mas? Ya, tapi yang dia pakai kamarku tuh cuma segede gini. Tempat tidurku, tempat tidur Aurel, tempat tidur Azriel. Di sini satu lemari yang lemari yang dari kain, yang beok-beok itu, yang Iya, beok-beok. iya. Itu semua baju di dalam situ. Terus di sini ada meja kecil buat naruh makanan. Dan di situ hidupnya setiap jam 12 malam sama tikus. Iya. Iya. Saya aku mau nangis loh. Itu kita tidur selama setahun. Itu setahun kita bertiga. Jadi anak-anak kalau mau tidur pasti, "Pi, berhenti dulu dong di studio temenin aku tidur." Takut ada tikus. Karena takut mati tikus. Dulu. Itu berdoanya anak dua itu aku bisa dengerin. Karena aku minta jangan ada kejadian lagi. Dia bilang begitu. Makanya aku harus Maksudnya jangan ada perpisahan. ya, aku mengedownkan diriku. Gak boleh lagi aku punya hal yang buruk zaman dulu tidak boleh timbul. Tapi aku kadang sadar bahwa aku nggak bisa pegangan, aku juga manusia kan, bukan malaikat yang selalu bisa sempurna. Ya bersyukurnya aku dan bersyukurnya anak-anak ya dikasih perempuan sehebat dia. Iya. Itu aja. Dan Karena kalau enggak gampang kok sebetulnya waktu awal-awal untuk kita hancur itu mudah. Kalau memang nggak punya kekuatan, wow gampang banget. berdoa sama-sama, Iya. belajar dari pengalaman, Iya. dan akhirnya Allah mengirimkan jawaban dari doa. Wah, keren banget sih. Berapa kali-kali merinding dengerin ceritanya. Semoga banyak yang bisa diambil tuh. Aku Coba kita bisa kayak mereka Iya, nih. amin, amin. Ah, bisa dong, pasti Bisa. lah. Thank you Mas Anang. Sama-sama. Sehat selalu. Sama-sama. Salam buat Arsya. Iya. Namanya sama. Asya ngefans kan Bang Jali, dia Iya. jogetnya Iya. bisa banget, keren. Aduh, keren banget. Ya, Arsi, Aurel. Hmm. Itu kalau udah niru joget banget. Azriel. Ya, Azriel. udah niru joget. Kan aku tuh lagi ini keblek. Nanti gantian main ke rumah. Ya, boleh ya. Ya, Bisa main ke main, rumah ya. main ke rumah. Selalu Kita berjuang. main. Nih, aku kan pengen banget punya anak cewek. Aku ngelihat Arsy Iya. ini tanpa sepengetahuan Mas Anang membahas. Dia sering cerita juga ke aku. Aku tiap ketemu di dahsyat, aku selalu pegang tangannya, pura-pura nuntun. Aku sampai gemeter ceritanya. Atau megang rambutnya, aku apain? Aku bacain sholawat. Orang dia Saking kalau pengennya punya anak kayak gitu, cewek kalau cakep. habis ada Arsyil dahsyat datang ke rumah tuh pasti Aku cerita pasti. ketemu anaknya Mas Anang sama Mbak Asyat, cantik banget itu anak, cantik banget. Terus sambil nuntun pura-pura ke studio. Iya. Ayo nang, ayo sayang jalan. Atau Tadi harus Arsy, bisa ya. pas sambil aku bacain sholawat terus
terus. Karena aku belajar dari Ustadz Yusuf Mansur, kalau pengen apa-apa, pegang selawatin. Iya. Biasanya yang aku dengar itu ke benda, ini aku saking pengen ke orang. Untung yang dituntun anak kecil. Coba kalau anak gadis. Aku ya. Ya udah, terima kasih Mas Anang. Sama-sama. Jangan lupa subscribe juga. Asik deh Hermansyah. Ya, dari Masya Anam. Iya. Ya, thank you. Thank you.